Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Pastinya sehat semua kan? Di sini saya akan menerangkan tentang pendidikan anti korupsi. Ada yang sudah tahu anti korupsi itu apa? Anti korupsi itu, pengertian anti korupsi. Korupsi sesungguhnya sudah lama ada, terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Korupsi tidak lepas dari kekuasaan birokrasi ataupun pemerintah. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaan dengan politik, sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Next. Definisi korupsi. Sudah tahu definisinya? Apakah kalian pernah mendengar anti korupsi di sekitar kalian? Contohnya apa? Yang di sekitar kalian? Kenapa RT-nya? Korupsi apa? Hah? Uang rakyat. Nah, definisi korupsi. Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Nah, jadi berarti korupsi itu apa? Iya, jahat. Jadi jangan korupsi ya. Korupsi waktu. Jadi nanti kalau misalnya kalian gini, minta ke orang tuanya, uang saku ya. Biasanya, Bu, minta 10.000. Sebenarnya kan dikasih 10.000, tapi kamu minta 20.000. Nah, itu. Jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian menyangkut faktor ekonomi, politik, penetapan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Nilai-nilai pembentuk perilaku anti korupsi. Salah satu hal yang menyatukan kita dalam kehidupan berbangsa adalah nilai-nilai utama yang menjadi landasan kepribadian bangsa. Nilai-nilai tersebut disepakati, dipahami, kemudian meresap menjadi acuan dalam kehidupan bangsa. Next. 18 nilai karakter. Siapa yang mau menyebutkan 18 karakter ini? Satu anak, dua-dua, bisa? Gak usah maju, gak apa-apa. Langsung dari situ. Egi, silakan. 18 karakter, sebutkan 2 saja. Loh, sebutkan 2 saja. Apa? Cinta damai dan bekerja keras itu apa? Terus satunya lagi apa tadi? Tidak pernah menyerah. Nah, ini kan religius, jujur. Jadi kalian harus jujur. Toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Dari berbagai kajian dan sudut pandang, kita memiliki sekali nilai-nilai berkarakter. Kemendikbud melansir 18 nilai pendidikan karakter di sekolah, yaitu agama, Pancasila, budaya, tujuan pendidikan nasional. Nilai-nilai anti korupsi, ada jujur, peduli, tanggung jawab, adil. Jujur, berkata benar, dengan sesuai yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Kalian pernah jujur enggak? Pernah. Pernah ke siapa? Orang tua. Ke pacar pernah apa enggak? Ke ayang? Peduli. Kalian peduli enggak sama teman di sekitar kalian? Pedulinya apa contohnya? Nyambangi. Nyambangi apa? Hah, sakit. Nah, tanggung jawab. Tanggung jawab ini contohnya gimana? Ketua kelas. Oh iya, itu kalau di sekolah. Terus adil. Jadi tanggung jawab itu menerima semua konsekuensi akibat perkataan dan perbuatan yang dilakukan. Kalau adil, menetapkan sesuatu pada tempatnya, konsisten, selaras, seimbang. Sejarah korupsi. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama dan Orde Baru, hingga era reformasi, dibagi menjadi 2, yaitu periode pra-kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan. Pra-kemerdekaan, masa pemerintah kerajaan, perbuatan kekuasaan di kerajaan Singosari sampai 7 keturunan saling membalas dendam, berebut kekuasaan. Kalian pernah membaca ini enggak?
Pernah apa belum? Kemarin nggak pernah membaca ini ya. Pas SMP masa nggak diajari kayak gini? Nah ini masa kolonial Belanda pada tahun 1755 dengan perjanjian Giyanti VOC. Ini sejarah masuk ini. Ya sejarah kan? Ya. Mataram menjadi dua kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Tahun 1757 atau 1758, VOC memecah Kesunanan Surakarta menjadi dua, Kesunanan Surakarta dan Mangkunegara. Next. Nah ini Orde Lama. Dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi. Panitia Retoling Aparatur Negara. Dibentuk berdasarkan UU Keadaan Bahaya, dipimpin oleh A.H. Nasution, yang dibantu oleh dua anggota, yakni Prof. M. Amin dan Ruslan Abdul Ghani. Next. Orde Baru dibentuk Tim Pemberantas Korupsi yang diketuai Jaksa Agung tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam pemberantasan korupsi seperti komitmen Soeharto mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa. Kalian pernah unjuk rasa? Yang laki-laki biasanya ikut-ikut kayak demo-demo gitu. Harga BBM. Demo BBM naik. Kamu demoin nanti kalau demo BBM? Kantor apa? Iya bisa, kantor bupati bisa kan, biasanya di kabupaten. Pernah lewat ini kan, kabupaten biasanya ada demo-demo. Ya di situ banyak. Sudah tak? Oke, sekian, terima kasih. Itu tadi penjelasan pendidikan anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.